Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, hari ini perkuliahan kita tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau dengan CSR. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang dari tanggung jawab sosial perusahaan ini atau disingkat dengan CSR yaitu dengan munculnya isu pemanasan global seperti ada penipisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan masih banyak lagi pencemaran-pencemaran yang lain yang merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan yang semata tanpa memperdulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini. Munculnya konsep corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR ini merupakan respons atas tindakan perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita huni ini. Oke, kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. CSR merupakan bentuk perhatian suatu perusahaan atau organisasi terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dengan bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. CSR ini berasal dari etika bisnis. Nah, bisa berlandaskan agama, budaya, etika, kebaikan lainnya, dan dimensi sosial dari aktivitas bisnis. Oke. CSR atau Being Socially Responsible ini jelas merupakan suatu cara yang berbeda untuk setiap orang dan setiap negara. Nah, itu adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility ini sebenarnya masih tergolong hal yang sangat baru. Nah, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Oke, pengertian CSR ini yang lebih komprehensif adalah dari Friends of Wales International Business Forum yang di Indonesia dipromosikan dengan aktif oleh Indonesia Business Links atau disingkat dengan EBL. Yaitu di sini ada 4 pilar aktivitas CSR. Nah, yang pertama ada building human capital yang berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Sedangkan secara eksternal, perusahaan ini dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya yaitu strengthening economies. Yaitu di sini perusahaan ini dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri. Nah, sementara komunitas di lingkungannya miskin. Oke. Nah, jadi di sini perusahaan ini harus memberdayakan ekonomi di sekitarnya, di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pilar aktivitasnya yaitu ada assessing social governance. Nah, di sini adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakatnya. Di sini upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik. Kemudian yang terakhir, pilar aktivitas terakhir yaitu protecting the environment. Yaitu di sini adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungannya. Ini adalah empat pilar aktivitas dari corporate social responsibility. Oke. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau disingkat atau dikenal dengan corporate social responsibility atau CSR muncul sebagai di sini akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari profit atau keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan, maka konsep tanggung jawab sosial ini muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Oke, tanggung jawab sosial perusahaan ini dapat didefinisikan secara sederhana nih sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi
dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Oke. Nah, stakeholder di sini yang dimaksud diantaranya adalah para stakeholder seperti karyawan atau buruh, customer, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan lain sebagainya. Ini dapat kita lihat manfaat dari corporate social responsibility ini bagi perusahaan, yaitu seperti perkuliahan yang sebelumnya saya bilang. Yang pertama, untuk meningkatkan citra perusahaan. Oke, benar kan? Oke, yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Oke, yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Kemudian yang terakhir, memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, ini adalah salah satu dari manfaat. Ada beberapa manfaat dari corporate social responsibility bagi perusahaan. Oke. Kemudian di sini kita dapat lihat keterlibatan perusahaan dalam CSR. Menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005, ini melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkat hubungan, yaitu ada inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Oke, perusahaan yang inaktif sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang reaktif di sini hanya beraksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Nah, ini adalah reaktif. Kemudian, bagaimana sih perusahaan yang proaktif? Nah, perusahaan yang proaktif ini di sini akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan. Sedangkan perusahaan yang interaktif, di sini perusahaan tersebut selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog, berdiskusi nih setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Nah, berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan ini, menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005, membedakan dua prinsip CSR. Nah, yaitu ada prinsip amal atau charity principles dan prinsip pelayanan, stewardship principles. Oke. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkungan keterlibatan. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Ini ada tabel fondasi prinsip CSR yang prinsip amal dan prinsip pelayanan. Ciri-cirinya kita lihat dari segi definisi, prinsip amal yaitu di sini bisnis ini seharusnya memberikan bantuan secara sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Ini secara definisinya prinsip amal. Kemudian dari prinsip pelayanan, di sini ada sebagai agen publik. Tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Oke, mari kita lihat dari segi cirinya yaitu tipe aktivitasnya. Dari tipe aktivitas. Kalau dari prinsip amal yaitu philanthropic korporasi atau di sini disebut dengan tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Sedangkan menurut prinsip pelayanan mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat. Nah, di sini menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Contoh, ini dapat kita lihat dari tabel. Prinsip amal, seperti contohnya mendirikan yayasan amal. Nah, di sini kita berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Sedangkan prinsip pelayanan, di sini adalah pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan. Pro dan kontra prinsip CSR. Menurut Sonic Craft tahun 1998, di sini telah mencoba menginventarisasi alasan-alasan bagi yang mendukung dan menentang perlunya perusahaan dalam menjalankan program CSR. Dapat kita lihat nih,
alasan-alasan yang menentang CSR ini antara lain. Yang pertama, ada perusahaan adalah sebagai lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Ini ada kontranya ini dari prinsip CSR ini. Kemudian yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Kemudian, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk, sehingga pada gilirannya di sini akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Kemudian yang terakhirnya, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Oke. Ini alasan-alasannya kenapa perusahaan menentang CSR ini menurut Sonikra. Nah, sementara itu alasan-alasan yang mendukung CSR ini ada juga nih sebaliknya, alasan yang mendukung, yang sangat mendukung, tadi yang tidak mendukung. Nah, yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Oke, seperti dari lingkungannya, seperti pembuangan limbah dari perusahaan yang merugikan masyarakat lingkungan sekitarnya, seperti air yang tidak bersih gitu. Nah, kemudian sumber daya alam yang makin terbatas. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Terus yang keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, bisnis sebenarnya punya sumber daya yang berguna. Dan terakhir, untuk menciptakan keuntungan jangka panjang. Nah, ini adalah alasan-alasan yang mendukung dari CSR ini. Tanggung jawab sosial masyarakat dan perusahaan. Nah, secara teoritis, CSR ini mengasumsikan korporasi sebagai agen pembangunan yang penting, khususnya dalam hubungan dengan pihak pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Nah, di sini dengan menggunakan alur pemikiran motivasi dasar. Berbagai stakeholder kunci dapat memantau, bahkan menciptakan tekanan eksternal yang bisa memaksa sebuah korporasi untuk mewujudkan konsep dan penjabaran CSR yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada di negara Indonesia secara teoritisnya. Dari perspektif masyarakat sipil, pola kemitraan ini sangat menguntungkan karena kegiatan bisnis memiliki berbagai sumber daya penting dan kapabilitas yang dapat digabungkan untuk tujuan-tujuan pembangunan. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur industri pertambangan di wilayah-wilayah pedalaman, ini mampu menyumbang atau memberikan kontribusi secara signifikan pada penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pemanasan global. Ini global warming ini sebenarnya sudah terjadi sejak revolusi industri. Nah, di mana penggunaan bahan bakar fosil ini memicu banyak emisi gas CO2 ke atmosfer bumi. Nah, seperti asap mesin industri, kendaraan bermotor, asap rokok, penggunaan freon, dan penebangan hutan secara besar-besaran di bumi ini. Nah, ini adalah beberapa penyebab global warming yang terjadi di bumi ini. Nah, jadi corporate social responsibility ini didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan. Tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak externalities sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Hal ini akan dapat memacu adanya perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal saat ini sebagai Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. Nah,
Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Nah, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib, yang wajib di sini garis bawahi, yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Etika dalam kepemimpinan manajerial. Nah, formula kepemimpinan yang baik adalah memiliki integritas, kemitraan, dan penegasan. Integritas ini diperoleh dari respek dan kepercayaan. Kemudian kemitraan. Kemitraan ini adalah mengumpulkan potensi-potensi yang ada dari anggota tim. Penegasan yang di sini penegasan ini di sini berarti menjadikan orang lain mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah penting. Nah, dan orang-orang itu juga merasa dihargai. Kepemimpinan ini bersifat bersifat dua arah, di mana kepemimpinan bukanlah merupakan apa yang pimpinan lakukan terhadap orang lain. Nah, melainkan apa yang pimpinan lakukan bersama orang lain, yaitu anggota tim mereka, anggota tim tersebut. Kunci kepemimpinan yang efektif ini terletak pada hubungan yang dibentuk bersama anggota tim lain. Pemimpin yang baik harus dapat menilai, mengembangkan, dan mempertahankan kemampuan kepemimpinan pribadi sepanjang waktu. Nah, di sini kepemimpinan di sini dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain atau karyawannya atau bawahannya semua. Nah, sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan yang disegani dalam tim dan organisasi atau perusahaan. Pemimpin yang baik juga harus menyiratkan bahwa ia adalah seorang pembimbing, demokratis, dan penentu kecepatan dalam bekerja. Pemimpin yang baik juga merupakan seorang yang cakap dalam bernegosiasi dalam perundingan dan piawai saat berhadapan dengan siasat lawan. Nah, ini ada beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti PT Freeport Indonesia, di sini mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan di Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport ini menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti Komoro dan Timika. Kemudian, perusahaan contohnya dari perusahaan PT Bank Sentral Indonesia atau dikenal dengan BCA. Bank BCA ini berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia yang menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tanggamus, Lampung. Nah, pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus, yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA. Nah, dapat kita lihat dari contoh di atas ini hanya merupakan sebagian kecil dari sedikit perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan program-program CSR ini. Nah, masih banyak perusahaan yang melihat program CSR ini sebagai suatu program yang menghabiskan banyak biaya dan merugikan bagi mereka. Nah, perusahaan yang telah menjalankan program CSR ini ada yang menerapkan program tanggung jawab sosial tersebut karena alasan untuk mengantisipasi penolakan dari masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaannya. Nah, masih jarang ada perusahaan yang menjadikan program CSR ini sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Masih jarang. Tapi ada, tapi masih jarang. Dari PT HM Sampurna, PT Sampurna. Nah, salah satu perusahaan rokok yang besar di negeri ini. Nah, PT Sampurna ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun tingkat mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT Sampurna,
beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak sampurna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan. Oke, contoh lagi dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Nah, melalui Coca-Cola Foundation melakukan serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang-bidang pendidikan, lingkungan, bantuan, infrastruktur masyarakat, kebudayaan, ada kepemudaan dan juga kesehatan, pengembang UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam. Oke. Ini ada contoh lagi dari Nokia Mobile Phone Indonesia. Nokia Mobile Phone Indonesia telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada masyarakat. Oke. Jadi Nokia Mobile Phone Indonesia ini telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Nah, perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orangutan. Salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah. Ini adalah program dari Nokia Mobile Phone Indonesia. Kemudian ada contoh lagi dari PT Timah. PT Timah dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau CSR menyebutkan bahwa ia telah menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, perusahaan ini menyatakan bahwa banyak dari program tersebut yang terbilang sukses dalam menjawab aspirasi masyarakat. Di antaranya berupa pembiakan ikan air tawar, budidaya rumput laut, dan pendampingan bagi produsen garmen. Oke. Menurut Michael Porter, Clayton Christensen, dan Rosabeth Moss Kantor, nih di sini mengemukakan bahwa hanya dengan menjadikan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi perusahaan, program-program tanggung jawab sosial tersebut bisa menjadi abadi. Oke. Nah, sementara pada kasus-kasus program tanggung jawab sosial pada umumnya, begitu perusahaan dilanda krisis, nah program-program tanggung jawab sosial akan dipotong terlebih dahulu. Nah, seperti itu dari kerja dari perusahaannya. Oke, dapat kita lihat. Nah, pelanggaran etika ini dapat kita lihat akan sangat mengakibatkan dari pelanggaran etika. Oleh karena itu kita pentingnya belajar mata kuliah etika bisnis ini. Ini adalah akibatnya. Yang pertama, masalah citra publik. Kemudian tuntutan hukum yang mahal. Nah, selanjutnya tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Ini adalah salah satu akibatnya dan masih banyak yang lain. Kemudian, pengambilan keputusan etis dapat menumbuhkan kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya di sini, tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan suatu keharusan. Oke, saya bold ya. Suatu keharusan di sini. Nah, jika suatu perusahaan menginginkan kemajuan yang seimbang antara tujuan utama perusahaan memperoleh laba, profit, dan keuntungan, dan melestarikan lingkungan, sehingga semua kegiatan yang dilakukan perusahaan akan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk diantaranya masyarakat, lingkungan alam, dan juga pemerintah. Oke, cukup sekian dari materi kita hari ini tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat bagi saudara semua dan juga menjadi amal ibadah bagi kita dengan bertambahnya ilmu ini dan bisa kita terapkan dimanapun di dunia kerja dan walaupun di sehari-hari. Betapa pentingnya kita belajar tentang etika atau kita lebih mengarah kepada etika bisnis, bagaimana berbisnis yang baik. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.